berlatar di sebuah desa bernama Milolka di gurun Kalahari, Afrika. Hari itu seorang misionaris Amerika yang berprofesi sebagai dokter tengah gusar karena gagal menyelamatkan seorang pasien karena kurangnya alat medis di tempat tersebut. Tak berselang lama seorang warga bernama Wanda menghampiri dan mengatakan jika Andrew harus segera pergi sebab kelompok ekstremis sedang menuju ke sana untuk menjadikannya tawanan. You have to go. They are coming. Who's coming? Boko. Dibantu Wanda, Andre pun berkemas dan segera menjemput istrinya Su yang sedang mengajar agama pada anak-anak di desa. Setelah mendapat penjelasan dari suaminya, Su pun tanpa banyak bicara segera berangkat bersama menuju ke bandara lokal tempat pesawat yang akan mengantar mereka. We gotta go. Why? Boko, they're coming for us. American hostages. Someone tipped them off. Wanda's already got our bags. There's a plane coming in. If we rush, we can make it. Di sepanjang perjalanan, Su mengutarakan keinginannya untuk kembali ke Afrika mengingat para warga masih sangat membutuhkannya. Bukannya tak ingin mengikuti keinginan sang istri, namun Andre merasa Afrika adalah tempat yang sulit. Beberapa peralatan medisnya hari ini bahkan dicuri hingga dia gagal menyelamatkan seorang pasien. Alat kesehatan lain serta buku-buku yang dikirim seminggu lalu hilang begitu saja di kantor Bea Cukai Konoha. My stents were stolen, as were the scalpels and the forceps. The other medical supplies never even arrived. The Bibles and books you had shipped over, lost in the customs offices. Us in Africa, this isn't working. Cerita kemudian beralih ke bandara lokal, di mana sebuah pesawat kecil yang disewa oleh seorang sultan untuk anaknya Tyler telah terparkir di sana. Pesawat itu juga akan membawa kedua teman Tyler, yaitu Chrissy dan kekasihnya Meg, serta seorang pemandu wisata bernama Tabo, yang kesemuanya juga terancam oleh para tentara ekstremis yang tengah menguasai negara tersebut. Sementara itu, sang pilot yang bernama Grun meminta izin terbang pada petugas bandara dengan menyuapnya karena kondisi pesawat yang sebenarnya tak layak. Tak lama kemudian, Andre dan Su yang baru tiba di sana dimintai uang 100 juta per orang oleh Grun jika ingin terbang dengannya. Karena penerbangan berikutnya hanya akan tersedia minggu depan, akhirnya mereka pun terpaksa setuju. Su kemudian mengucapkan perpisahan pada Wanda yang selama ini membantu mereka selama di desa. 10,000 rand. What? Each. We'll see you soon. I promise. Wait! Okay, Sue. Ketika para penumpang telah siap untuk naik ke pesawat, Grun melarang mereka membawa tas-tas bawaannya dikarenakan pesawatnya terlalu kecil jika harus mengangkut seluruh penumpang yang berjumlah 7 orang dan semua barangnya. You've all paid for a seat on the plane. There's no room for all your luggage. You don't like it? You can get another plane. Ketika pesawat telah mengudara, para penumpang mulai merasakan ada yang tak beres dengan pesawat tersebut. Karena banyaknya fasilitas yang tak berfungsi, hingga tiba-tiba pesawat mengalami guncangan hebat karena kelebihan muatan dan akhirnya terjun bebas dan terjatuh menghempas daratan. This plane is overweight. Yeah, you'll be okay, Slick. You've flown a lot of flights, 6 continents. The pilot's course a few years ago, another. Everybody take your seats right now. Beruntungnya para penumpang berhasil selamat dari tragedi naas tersebut, kecuali Chrissy yang tewas di tempat. Andrew yang mendapati istrinya selamat namun terjepit di bangku pesawat segera meminta bantuan Tabo untuk bersama-sama menarik Su dari tempat tersebut. 2, 3. Namun hal itu segera dicegah oleh Grun karena menariknya secara paksa hanya akan memperburuk keadaan Su. Setelah itu mereka lalu menguburkan jasad Chrissy tak jauh dari tempat jatuhnya pesawat. Ketika Tabo menanyakan alasan Grun memaksa pesawat yang tak layak terbang itu untuk tetap mengudara, Grun mengabaikan pertanyaan tersebut hingga terjadilah perselisihan di antara mereka. I asked you a question. Beberapa waktu kemudian ketika memperhatikan area sekitarnya, mereka menyadari bahwa lokasi tempat jatuhnya pesawat saat ini sepertinya berada di cagar alam Nala yang terkenal dengan hewan-hewan buas liar khas wilayah Afrika seperti macan tutul, hiena bahkan singa yang siap menjadikan mereka sebagai mangsanya. Oh God. Where are we? Someplace you don't want to be, kid. Grun memberitahu para penumpangnya jika tak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah desa bernama Kuana yang terletak di sebelah timur. Namun untuk mencapai desa itu dibutuhkan beberapa jam dan hewan-hewan buas akan mencari mangsanya di malam hari hingga perjalanan harus segera dimulai dan sampai sebelum gelap.
relax. Most of these animals hunt at night when it's cooler, so we need to get going now before it's too late. Grab whatever food and water you can. We leave in 5 minutes. Dikarenakan Sue masih terjebak dan tak mampu untuk berjalan, akhirnya Andrew yang tak tega meninggalkan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di badan pesawat. Please, Andrew, no. I can't take anymore. Sue, you can't stay here. It's suicide. Sebelum berangkat, Tabo kembali meyakinkan Andrew untuk ikut dan akan membantunya mengeluarkan Sue. Namun Andrew menolak dan berpesan agar Tabo segera mengirimkan bantuan saja setibanya mereka di desa. It's not safe. Please, both of you, reconsider. Get her out. I'll help you carry her. Send help back for us. We're gonna stay here. Grun, Tabo, Meg, dan Tyler pun segera memulai perjalanan mereka. Setelah cukup jauh berjalan, tiba-tiba Meg merasa ada yang salah dengan perjalanan tersebut. Menurutnya desa Kuana tak terletak di wilayah timur, melainkan di bagian barat. I know the village, and it's west. This doesn't feel right. Grun tak menggubrisnya dan memaksa mereka terus berjalan ke timur. Setelah menempuh perjalanan panjang di bawah terik matahari, akhirnya Tyler yang mengalami dehidrasi pun terjatuh dan tak kuat melanjutkan perjalanan tersebut. Grun memberikan air minum yang tersisa dan meyakinkan jika 100 meter di depan mereka akan menemukan sungai Lanala. A river runs halfway through the valley. We're gonna have more water than we know what to do with. Singkat cerita, setelah mencapai puncak perbukitan, ternyata mereka tak menemukan apapun selain hamparan padang gurun sejauh mata memandang. Mengetahui firasatnya benar jika Grun telah menuntun mereka ke jalan yang salah, Meg kemudian merebut pistol Grun dan menodongkan senjata itu padanya. Karena tak punya pilihan lain, akhirnya Tyler, Grun, dan Tabo memutuskan untuk kembali ke pesawat, sementara Meg memilih untuk mencari jalannya sendiri. Di puing pesawat ketika Andre memeriksa bagasi mencari makanan yang barangkali tersisa untuk bertahan hidup, tak sengaja dia menemukan cula badak yang diam-diam ternyata telah diselundupkan oleh Grun. Dan sepertinya ini pula lah yang menyebabkan pesawat mereka kelebihan muatan hingga berakhir di padang sabana tersebut. Andre lalu kembali ke pesawat dan menghibur Sue dan berkata jika setelah selamat dari musibah ini, mereka akan mengadopsi seorang anak karena diketahui hingga saat ini Andre dan Sue belum juga dikaruniai momongan. I was just sitting here thinking that when we get out of this and we get back home, maybe we should adopt. Khawatir jika binatang buas mengintai mereka, Andre memutuskan berjaga di luar dan mengambil sebatang besi untuk dijadikan senjata. Beberapa jam kemudian, rombongan Grun yang telah kembali ke pesawat dikejutkan ketika melihat ceceran darah di mana-mana dan menduga Andre dan istrinya telah menjadi mangsa hewan buas di sana. Hingga tiba-tiba Andre menyerang Grun dan menyalahkannya karena telah membuat pesawat mereka jatuh di cagar alam Nala tersebut. Andre mencekik leher Grun hingga nyaris tewas, namun tiba-tiba Tabo menembakkan suar ke dalam pesawat hingga membuat perkelahian itu terhenti. Disinilah Andre menjelaskan jika selama yang lain pergi, seekor singa telah menjergap dan mencabik-cabik tubuh Sue hingga meninggal dunia. Meskipun sempat coba melawan, namun singa itu terlalu kuat hingga Andre hanya bisa bersembunyi melihat Sue dimangsa oleh binatang buas tersebut. Andre kemudian memakamkan istrinya dan menancapkan salib di atasnya dan menyesal tak bisa melindungi istrinya. Namun Tabo berusaha menguatkan pria itu dan memberinya semangat. I couldn't save her. Against a lion? Of course not. Don't do that. It's not your fault. I should have tried harder. Menyadari malam akan segera tiba dan singa-singa lapar akan kembali datang, Grun memberitahu Tabo jika mereka dapat bersembunyi di kokpit pesawat untuk menghindari serangan. Namun masalahnya kokpit itu hanya muat untuk 3 orang hingga salah satu dari mereka harus bermalam di luar. Pilot's cabin box. It's only made for 2. And a push, a real push. I think we could try to get 3 in there. We're full. I know. Ketika Tabo dan Grun menghampiri Andre untuk membicarakan masalah tersebut, tiba-tiba Andre meluapkan kekesalannya dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penyelundupan cula badak yang jadi penyebab pesawat kelebihan muatan hingga Chrissy dan Sue harus meregang nyawa di tempat tersebut. That engine blew out because you were carrying too heavy a load. The crash had nothing to do with the weight. It's dead because of you. Menjelang malam mereka melakukan pengundian menggunakan sebuah koin untuk menentukan siapa yang akan berjaga dan bermalam di luar.
Setelah diundi, ternyata Tyler adalah orang yang terpilih untuk di luar malam ini, sementara yang lainnya akan tidur di dalam kabin pesawat. Tyler sempat menawarkan $1 juta pada Tabo jika dia bersedia menggantikannya bermalam di luar. Mendengar hal itu, Tabo hanya tertawa dan berkata uang tak dapat membeli nyawanya, lalu pergi meninggalkan Tyler. You stay outside, I pay you $1 million. I swear. You people are all the same. Andre memberikan kalung salibnya pada Tyler sebagai penenang hati. Namun Tyler menolaknya dan berkata jika dia tak percaya pada agama yang dianggapnya sebagai dongeng belaka. I don't believe in fairy tales. Ketika hari makin gelap, Grunt mengumpulkan kayu bakar dan menyuruh Tyler menyalakan api agar hewan buas tak mendekati mereka. Dan dia juga memperingatkan Tyler untuk jangan tertidur dan menjaga api itu agar tetap menyala. A bunch of extra firewood. Keep the fire going. You got fire, you're gonna be fine. Singkat cerita, malam pun tiba. Andrew, Tabo, dan Grunt telah berada di dalam kabin pilot, sementara Tyler berada di luar. Ketika Tyler baru saja akan tertidur, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan yang berasal dari pistolnya Mac. Di mana saat itu Mac sedang berusaha mengusir singa yang tanpa dia sadari telah membuntutinya. Namun aksinya tak berlangsung lama sebab Mac kehabisan peluru dan berakhir jadi hidangan pembuka singa-singa lapar di kawasan tersebut. Pada tengah malam, Grunt terbangun karena ingin buang air kecil dan keluar dari kabin tanpa menyadari seekor ular menyusup masuk ke dalam kabin mereka. Melihat Tyler yang ketiduran, Grunt membangunkan Tyler agar tetap terjaga dan mengawasi agar apinya tetap menyala. Hey, stay awake. Keep the fire going. Setelah kembali ke kabin, Grunt melanjutkan tidurnya tanpa menyadari jika ular yang menyelinap masuk mulai menggerayangi satu persatu dari mereka. Sementara itu di luar, Tyler yang kembali ketiduran tak menyadari jika apinya telah padam hingga perlahan para singa mulai mendekati tempat tersebut. Andrew, Grunt, dan Tabo seketika dikejutkan dengan jeritan Tyler yang pastinya sedang berhadapan dengan para singa di luar. Andrew yang berencana menyelamatkan Tyler dicegah oleh Grunt karena dapat membahayakan nyawa mereka. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan seekor singa yang berusaha menerobos kokpit tersebut. Grunt dan Tabo berusaha sekuat tenaga menahan agar singa tak berhasil menjebol pintu. Sementara Andrew kembali dikejutkan ketika melihat seekor ular berada di pangkuan Tabo. Grunt segera membunuh ular itu, sementara Andrew berusaha mengeluarkan bisa ular dengan mengikat dan menyayat paha Tabo sebelum racun itu menyebar. Situasi terasa begitu mencekam karena singa terus menyerang kabin mereka. Namun akhirnya perlahan singa-singa itu pun berlalu pergi. I think the lions are gone. Keesokan pagi ketika semuanya telah terbangun, Andre menemukan darah dan jeroan tubuh Tyler berserakan di mana-mana yang membuat Andre kembali teringat kejadian yang menimpa istrinya. Bahkan ketika Grunt memintainya tolong untuk membawa Tabo keluar kabin, Andre hanya berlalu mengabaikannya. Andrew yang telah putus asa dan merasa tak ada jalan keluar yang aman, memilih tetap berada di sana saat Grunt dan Tabo mengajaknya menuju desa Kuana. You guys go. Maybe God saves me, maybe not. I'm gonna sit under this tree and I'm not moving. Ketika Tabo dan Grunt yang terpaksa meninggalkan Andrew baru saja melangkah, tiba-tiba terlihat sebuah mobil yang menuju ke arah mereka. Tentu saja hal ini membuat semuanya kegirangan, termasuk Andrew karena akhirnya ada harapan baginya untuk selamat. Nahasnya setelah mobil itu mendekat, ternyata itu adalah sekelompok militan Afrika yang langsung menyandra mereka. Tabo yang bisa berbahasa Afrika menjelaskan situasinya, namun belum selesai bicara, salah satu dari militan melihat cula badak yang tergeletak di sana. Akhirnya mereka menduga jika Andrew adalah orang asing yang datang dan diam-diam mencuri barang berharga milik Afrika. You like to come here and steal from us. Who are you selling to? Mengetahui hal itu, Grunt segera meluruskan bahwa cula-cula itu adalah miliknya. Melihat Grunt akan dibunuh, Tabo berusaha membela, namun nahasnya dia yang malah menjadi sasaran. Right. This is your land. These are your horns. Take them. But stop all this. Kini hanya Andrew dan Grunt yang tersisa. Mereka disandra di bawah sinar matahari hingga Andrew pun pingsan.
Sementara itu, Grun berusaha mencuri senjata dari kelompok ekstremis saat mereka tertidur. Nahasnya aksi Grun ketahuan sebelum dia mendapatkan senjata dan mereka pun hendak membunuh sang pilot. Bastard! Beruntungnya Andrew segera terbangun dan membantu Grun hingga secara tak sengaja membunuh para militan. Andre bahagia karena Grun selamat, namun dia merasa berdosa karena tangannya telah merenggut nyawa. Andre makin putus asa dan kondisi tubuhnya terus melemah. Grun mengajaknya pergi namun Andre menolak. Alhasil Grun nekat memapa Andre sebagai bentuk balas budinya. And I'm gonna get you to safety. That's what we're gonna do. Grun membawanya menaiki tebing batu namun sempat gagal karena tubuh Andre terjatuh. Sementara itu singa diam-diam tengah mengikuti mereka dari jejak darahnya Andrew. Grun pun kembali turun dengan cepat, mengangkat tubuh Andrew serta menyemangatinya bahwa mereka akan segera sampai di desa Kuana. Mereka terus bersembunyi di atas tebing batu hingga singa berputar arah. Mereka juga sempat terancam oleh kalajengking yang merambat dan beruntungnya berhasil ditepis hingga terjatuh. Tak lama berselang, singa itu kembali mendekati mereka dan berusaha naik ke tebing. Dari atas bebatuan, Grun melihat asap yang pastinya berasal dari desa Kuana. Tanpa diduga, Grun kemudian melakukan pengorbanan besar dan memutuskan untuk mengalihkan perhatian singa. Sementara Andrew diminta pergi dari tempat itu agar bisa mewujudkan mimpi mendiang istrinya merawat anak-anak di desa Afrika. The lions are here. I'm going to distract them while you escape. Keep your wife's dreams alive. Grun nekat menuruni tebing mengalihkan perhatian hingga diterkam oleh singa tersebut. Sementara itu Andrew terus berjalan dengan sisa tenaganya hingga terjatuh. Dia kembali bangun saat 2 ekor hiena ingin memangsanya. Andrew berusaha memukul hewan liar itu, namun sebuah petir tiba-tiba menyambar dan langit menurunkan hujan. Andrew yang telah dehidrasi pun terbaring dan menikmati air hujan hingga tertidur. Tiba-tiba, dia memimpikan mendiang Su menghampirinya. Pada saat yang sama, ada suara yang memanggil Andrew. Dialah Wanda dan satu temannya yang ternyata menemukan Andrew. Alhasil, Andrew pun akhirnya selamat dan film pun selesai.